Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunia yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Ad-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir pada level yang kedua, bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-24. Kita akan membahas surat Al-Lahab ayat yang ketiga. Sebelum kita bahas pelajaran baru, kita awali dengan murojaah. Yang pertama materi murojaah, materi Ad-Dzikri level yang pertama. Pada bagian surat-surat pendek dan artinya kita akan membaca surat An-Nasr sampai dengan surat An-Nas pada halaman 14 ya. Halaman 14 bawah. Mari kita baca bersama-sama. Wahid, itsna, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan datang melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla kelak dia akan masuk ke dalam api yang bernyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Bilanya ada tali dan sabutan pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah akan mendukung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak berjatuh dan tidak dibelakangkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah bulan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan manusia yang bermimpi pada bulan-bulan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang menipu kebaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas. Raja manusia. Berikutnya kita murojaah materi pekan lalu pada halaman 76 ayat yang kedua dari surat Al-Lahab. Kita baca ayat dan artinya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dia usahakan. Kemudian kita baca i'rabnya. Ma harfun nafiyyin mabniyun 'ala sukuni. Aghna fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathil muqaddari 'ala al-alifil maqsurati muni'a min zuhuriha at-ta'addur.
Anhu an harfu jarin mabniyun ala sukuni al-ha'u dhamirun mustatirun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri bihafil jarri malu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf al-ha'u dhamirun mustatirun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafin ilaihi wa al-wawu harfu atfin mabniyun ala al-fathi ma ismun mawsulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i ismun ma'fufun ala manihi kasaba fi'lun madin mabniyun ala fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdirun huwa. Dari ayat yang kedua surat Al-Lahab kita mempelajari kaidah yang ke-23 yaitu tasrif fi'il kasaba. Fi'il kasaba banyak terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk yang ada dalam Al-Qur'an semuanya kurang lebih ada dalam tasrif ini. Mulai dari tasrif lughawi fi'il madhi, kemudian tasrif lughawi fi'il mudhari' dan tasrif istilahi. Kita baca bersama-sama tasrif tersebut dimulai dari tasrif fi'il madhi wahid, itsnan, tsalatsa. Kasaba kasabu kasabat kasabata kasabna kasabta kasabtuma kasabtum kasabti kasabtuma kasabtunna kasabtu kasabna. Berikutnya fi'il mudhari' yaksibu yaksibani yaksibuna taksibu taksibani yaksibna taksibu taksibani taksibuna taksibina taksibani taksibna aksibu naksibu. Yang terakhir tasrif istilahi. Kasaba yaksibu kasban kasibun maksubun iksiban la taksib maksabun miksabun kusiba yaksabu. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, selamat bergabung, semoga bisa mengikuti dengan baik dan sabar serta istiqomah ya. Kemudian bagi yang belum mendapat kitab, mungkin nanti bisa kita cetakkan lagi satu atau dua. Kemudian berikutnya kita mulai pelajaran baru ayat yang ketiga dari surat Al-Lahab pada ayat 78. Saya baca ayat dan artinya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Berikutnya kita baca ayat ini dengan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Saya Shod sakinah Shod sakinah Sayas
La sayasla. La sayasla. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Sayasla. Sayasla. Na alif mad tabi'i harakatan. Na alif mad tabi'i harakatan. Na ra tanwin bil fathi mukhfa. Ra tanwin bil fathi mukhfa. Inda dzalil maftuha. Maftuha. Bihunna harakatain. Bihunna harakatain. Naran dza. Dza alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Sayasla naran dzata. Sayasla naran dzata. Laha. Ba sakinah muqalqalah. Ba sakinah muqalqalah. Indal waqfi. Indal waqfi. Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Selanjutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini, ayat yang ketiga dari surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Besok dheweke bakal mlebu ana ing geni kang bulat-bulat. Yang dimaksud adalah Abu Lahab. Dia pada ayat ini yang terdapat adalah pada fi'il yang sayasla, kelak dia akan masuk. Dia yang dimaksud yaitu Abu Lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak, yang apinya menyala-nyala. Dia dikelilingi oleh api dari segala atau dari seluruh arah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka, padahal Abu Lahab masih hidup. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Abu Lahab sampai mati pun dia tidak mau beriman, tetap kafir, sehingga dia masih hidup. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian pada ayat ini diawali dengan huruf sin yang nanti akan kita bahas pada i'rab. Sin merupakan huruf istiqbal. Sin merupakan huruf istiqbal atau huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang. Biasa diartikan akan. Kalau ada sin dalam Al-Quran, sa berarti artinya akan. Lebih detail lagi, ada sin dan saufa, artinya sama akan. Kalau saufa itu menunjukkan waktu yang lebih panjang, adapun sin itu menunjukkan waktu yang akan dekat. Jadi akan di sini menunjukkan waktu yang tidak lama, sebentar lagi dia akan masuk ke dalam api neraka. Para ulama menjelaskan bahwa sin yang ada dalam ayat ini yang menunjukkan waktu yang sangat dekat, dia akan masuk neraka dalam waktu yang dekat. Maksudnya meskipun akhirat itu dipandang masih lama, hari kiamat masih lama, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf sin menunjukkan waktu yang dekat, karena pada hakikatnya akhirat itu dekat, tidak lama. Sedangkan hidup di dunia itu hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 34, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Nabi SAW, ketika mereka melihat hari kiamat, mereka akan merasa mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya sebentar, sesaat di siang hari.
Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nazi'at ayat yang terakhir ayat 46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan ketika mereka melihat hari kiamat mereka merasa mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya sesaat di waktu sore ataupun sesaat di waktu pagi. Hidup di dunia hanya sebentar saja. Allah mengatakan hanya sesaat di waktu pagi atau di waktu sore atau di waktu siang. Ya. Di ayat yang lain dijelaskan hidup di dunia itu hanya sesaat di waktu siang. Di ayat yang lain Allah menjelaskan hidup di dunia itu hanya sesaat di waktu pagi dan sore, komplit pagi, siang, sore. Intinya sama. Di dunia itu hanya sesaat saja, sebentar saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf sin pada ayat ini menunjukkan bahwa akhirat itu dekat sedangkan dunia hanya sebentar. Saya selana naron dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api yang menyala-nyala. Ini tafsir ringkas dari ayat yang ketiga. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Sayasla, silakan. Sayasla As-sinu harfu istiqbalin Yasla fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifil maqsurati muni'a min zuhuriha at-ta'adzuru wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Sayasla terdiri dari dua kata sin dan yasla, sa dan yasla. Adapun sin merupakan huruf istiqbal, disebut dengan huruf istiqbal, artinya huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang, artinya akan. Sin artinya akan. Yasla merupakan fi'il mudhari' marfu' hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan atau ditentukan di atas alif maqsurah atau alif bingkong, alif layyinah. Muni'a min dhuhuriha at-ta'adzuru, tidak ditampakkan karena tidak bisa atau tidak boleh. Saya sela huruf yang terakhir pada kata tersebut bukan ya tetapi alif. Bentuknya ya akan tapi bukan ya. Itu adalah huruf alif, disebut dengan alif layyinah, alif lembut. Kalau di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan alif bingkong atau alif bingkong. Bukan ya tetapi alif. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi yang ditentukan yaitu huwa. Berikutnya naron maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Naron maf'ul bi objek, mansub hukumnya tanda nasabnya fathah. Naron. Zata na'tun li naron mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Zata merupakan na'at atau sifat dari naron, maka hukumnya sama, mansub, tanda nasabnya yaitu fathah. Zata, naron, zata, sama-sama fathah karena hukumnya juga sama, sama-sama mansub. Wa huwa mudhaf,
Zata juga berkedudukan sebagai mudhaf. Lahabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Lahabin mudhaf ilaihi hukumnya majrur, tanda jarnya yaitu kasrah. Lahabin. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan bahas kaidah yang ke-24 diambil dari ayat yang ketiga surat Al-Lahab, yaitu pada kata dzata. Yang kita bahas kali ini adalah kata dzata yang terdapat pada ayat ini. Judul dari kaidah ke-24 yaitu i'rab dari dzu dan dzatu. Dzu itu untuk laki-laki, sedangkan dzatu untuk perempuan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya dalam Al-Quran. Kata dzu dan dzatu termasuk kata yang sering muncul atau banyak terdapat di dalam Al-Quran. Halaman 79. Pada kaidah yang lalu, pada kaidah ke-22, kita sudah mempelajari asma' khamsah, asma'ul khamsah, 5 isim yang khusus. Salah satunya yaitu isim ini, kata dzu, yang artinya mempunyai atau memiliki. Mempunyai atau memiliki. Itu sepeda Pak Pak. Dzu artinya memiliki atau mempunyai. Kata ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Kata dzu dalam kalimat selalu berkedudukan sebagai mudhaf, sedangkan kata setelahnya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih sudah pernah kita bahas pada bagian-bagian awal dari kaidah di buku ini. Sehingga kata setelah dzu pasti majrur, hukumnya majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan kata dzatu merupakan bentuk muannats, bentuk perempuan dari kata dzu. Artinya sama, mempunyai, hanya saja penggunaannya berbeda. Kalau dzu untuk laki-laki, sedangkan dzatu untuk perempuan. Selanjutnya di situ ada tabel rincian dari i'rab dzu dan dzatu beserta saudara-saudaranya. Ada beberapa kolom yang pertama ar-raqmu, angka 1 sampai 6. Kemudian al-ismu wa i'rabuhu, isim dan i'rabnya meliputi marfu', mansub dan majrur. Kemudian al-adadu menunjukkan jumlah yang terkandung dalam isim tersebut. Ada mufrad artinya tunggal, mutsanna artinya 2, jam'un jamak artinya lebih dari 2, masing-masing untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian an-naw'u jenis, mudzakkarun mudzakkar laki-laki, muannatsun muannats perempuan. Yang akan kita baca bagian tengah ya. Bagian tengah isim dan i'rabnya yang menjadi pembahasan kita. Ada 3 i'rab, marfu', mansub dan majrur. Baris yang pertama dzu ketika marfu', adapun ketika mansub berubah menjadi dza, ketika majrur menjadi di. Kalau kita membaca dalam Al-Quran di quwwatin, malaikat Jibril itu di quwwatin, memiliki kekuatan yang besar, pemimpin para malaikat. Di quwwatin, Allah mengatakan di quwwatin, memiliki kekuatan. Di situ ada kata di, artinya memiliki atau mempunyai. Itu merupakan bagian dari pelajaran kita. Di merupakan bentuk majrur dari dzu. Kalau marfu' dzu, kalau majrur di, dan seterusnya. Ini contoh penerapan dalam ayat Al-Quran. Kita baca urut dari baris yang pertama. Dzu, dza, dzi. Silakan. Dzu, dza, dzi. Zawa, zawai, zawai. Zawa, zawai, zawai. Kalau kita membaca Al-Quran, biasanya penjelasan tentang saksi
biasanya 2 orang laki-laki, maka akan muncul kata dawai, 2 orang yang memiliki. Adlin, keadilan. Dawai artinya 2 orang yang memiliki. Kalau 1 orang du, da, di. Kalau 2 orang dawa, dawai, dawai. Kemudian dawu, dawi, dawi. Dawu, dawi, dawi. Dawu untuk mereka laki-laki atau orang banyak, lebih dari 2 laki-laki. Datu, data, dati. Datu, data, dati. Datu untuk perempuan 1 orang. Dawata, dawatai, dawatai. Dawata, dawatai, dawatai. Ya. Kalau kita membaca surat Ar-Rahman, di sana ada ayat dawata afnan. Dawata afnan. Dawata merupakan bentuk 2 atau musanna dari datu. Kalau datu untuk 1 perempuan, kalau dawata 2 perempuan. Yang terakhir zawatu, zawati, zawati. Zawatu, zawati, zawati. Zawatu untuk jamak perempuan, perempuan yang lebih dari 2. Ini penjelasan tentang i'rab dari dzu dan zatu beserta turunannya atau saudara-saudaranya, baik mufrad, musanna, jamak untuk mudzakkar maupun muannats. Berikutnya kita baca sekali lagi bersama-sama dari baris pertama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Du, da, di. Dawa, dawai, dawai. Dawu, dawi, dawi. Datu, data, dati. Dawata, dawatai, dawatai. Dawatu, dawati, dawati. Kita akan sering menemui kata-kata tersebut dalam Al-Quran. Misalnya kata dawu, dawi, dawi ada dalam Al-Quran. Kalimat dawil qurba berarti orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, kaum kerabat. Ada juga dzil qurba, orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ini contoh penggunaan kata du dan turunannya atau saudara-saudaranya. Saya beri contoh yang lainnya, misalnya dalam bahasa Arab penggunaan kata du, wa du khuluqin, artinya dia memiliki akhlak. Memiliki akhlak dalam bahasa Arab maksudnya orang tersebut akhlaknya bagus. Maksudnya orang tersebut akhlaknya bagus atau mulia. Ya, bagus atau mulia. Dikatakan dengan kalimat du khuluqin. Du artinya memiliki, dia memiliki akhlak. Lawannya berarti tidak memiliki akhlak, tidak ada akhlak. Berarti akhlaknya buruk. Ini contoh penggunaan kata du. Kemudian dalam Al-Quran kita beri 2 contoh ya. Kita beri 2 contoh tambahan. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 251. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Surat Al-Baqarah ayat 291. Artinya akan tapi Allah mempunyai karunia atas semesta.
Kemudian contoh yang kedua adalah Fadlin. surat Al-Baqarah juga. Artinya saya lupa belum saya tulis. Contoh yang pertama dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 291, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah memiliki karunia atas seluruh alam. Di situ ada kata dzu fadlin, artinya memiliki atau mempunyai karunia. Contoh yang kedua pada surat Al-Baqarah ayat 83, wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba, dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta kaum kerabat. Maksudnya dzil qurba memiliki hubungan kekerabatan. Ini contoh penerapan atau contoh lain dari du dan di. Contoh-contoh yang lainnya masih banyak dari Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran nanti bisa sambil diperhatikan yang terkait dengan pelajaran kita tentang du dan latu. Semua artinya sama, berbeda bentuk, menunjukkan perbedaan pelaku. Berbeda bentuk kata menunjukkan perbedaan pelaku dan juga i'rab, marfu', mansub dan majrur. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian untuk pembahasan kaidah ke-24 serta i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Ahad. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini domirnya kalau marfu mansub itu gimana Ustaz itu? Itu hukum kata. Kalau misalnya dia sebagai pelaku berarti dia marfu pakainya du. Oh, iya. Kalau misalnya dia objek sebagai objek kalau berarti dia mansub, nanti pakainya gandu tapi ya. Kemudian kalau dia kata sebelumnya hukumnya majrur, mungkin didahului huruf jar atau sebagai mudhof ilaih, maka pakainya di. Itu. Posisinya sebagai apa gitu? Oke, posisinya dalam kalimat sebagai apa? Kalau itu yang menentukan hukumnya, apakah marfu', mansub atau majrur, sehingga juga nanti menyebabkan perubahan bentuk kata setelahnya. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian untuk pertemuan yang ke-24. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, pertemuan ke-25, pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Ahad serta kaidah yang ke-25 tentang wazan fa'al. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.